Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ussalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang masuk ke pembahasan bab al-khauf minasyirki, bab takut kepada dosa syirik. Dari bab ini, para jamaah yang dirahmati Allah, penulis rahimahullahu ta'ala mulai membahas untuk kita semua tentang pembahasan syirik. Setelah sebelumnya beberapa bab menjelaskan tentang hakikat daripada tauhid, keutamaan daripada tauhid, kemudian bab tentang man haqqaqat tauhid. Baru setelah itu kemudian beliau membahas tentang kesyirikan. Dan ini peletakan bab yang sangat tepat sekali. Di sini penulis, para jamaah yang dirahmati Allah, mulai membahas tentang apa yang menjadi lawan daripada tauhid. Wa bididdiha tatabayyan al-asya. Dengan lawannya sesuatu itu akan semakin nampak jelas. Tauhid akan semakin nampak jelas ketika kita memahami lawan daripada tauhid itu, yakni syirik. Syirik juga akan nampak jelas ketika kita memahami tentang tauhid, dan demikian seterusnya. Ada orang itu disebut ganteng karena ada lawannya, begitu kan? Kita mengenal istilah sehat karena ada lawannya. Sehat lawannya adalah sakit. Kita mengenal siang hari karena ada malam hari. Wa bididdiha tatabayyan al-asya. Dengan mengetahui lawan dari sesuatu, maka sesuatu itu akan semakin nampak jelas. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ditambah lagi beliau meletakkan bab ini setelah bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala azab. Siapa yang mentahqiq tauhid, yang memurnikan, membersihkan tauhidnya sebersih-bersihnya, maka dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Seolah-olah beliau di sini ingin menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang bersih tauhidnya pasti di dalam dirinya memiliki rasa takut yang begitu mendalam terhadap yang namanya kesyirikan. Artinya apa? Tidak ada orang yang merasa aman dari kesyirikan, melainkan pasti ada masalah pada tauhidnya. Karena ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang dikatakan murni bersih tauhidnya, mereka pasti memiliki rasa takut terhadap kesyirikan. Nanti di bab ini akan dipaparkan bagaimana Rasulullah SAW sangat takut dengan yang namanya dosa syirik ini. Bagaimana tokoh tauhid Nabiullah wa Khaliluhu Ibrahim alaihi salam, beliau sangat takut dengan yang namanya dosa syirik. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik dari umat ini,
mereka memiliki rasa takut yang begitu mendalam terhadap perbuatan syirik. Demikian pula para tabi'in, atba'ul tabi'in, dan demikian pula orang-orang saleh dari zaman ke zaman. Ya, mereka selalu memiliki rasa takut kepada kesyirikan. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang memiliki rasa takut dari kesyirikan, dia akan selamat dari kesyirikan itu. Sebaliknya orang yang merasa aman dari kesyirikan, maka para jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi hidupnya bergelimang dengan yang namanya kesyirikan, namun dia tidak menyadarinya. Dan tentu ini sangat mengkhawatirkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada kondisi su'ul khotimah yang sangat mengerikan kecuali ketika orang menutup usianya di atas iman yang salah, di atas akidah yang bengkok, di atas keyakinan yang syirik. Ini su'ul khotimah yang paling mengerikan. Dan nanti akan kita bahas ayatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ketika dosa syirik ini dibawa mati. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini beliau membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga ada dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau nukilkan di surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini jelas sekali ya. Allah menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Perhatikan ayat ini, para jamaah yang dirahmati Allah. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya orang yang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dosa syirik. Dia membawa dosa syirik yang belum sempat ditaubatinya. Jadi dosa syiriknya dibawa mati. Maka Allah tidak akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa selain dosa syirik. Jadi dosa selain syirik, para jamaah, masih ada kemungkinan dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dibawa mati. Artinya tidak sempat ditaubati. Dengan catatan dia masih punya iman dan Islam yang sah menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu siapa saja yang membawa dosa besar selain daripada dosa syirik, ketika dia mati membawa dosa-dosa besar selain syirik, tetap dia dalam kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Dia ada di jurang kecelakaan dan kebinasaan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan sesungguhnya ayat ini ada dua tempat ya di surat An-Nisa ayat ini. Ayat ini para jamaah yang dirahmati Allah tidak bertentangan ya dengan surat Az-Zumar, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Di sini Allah tidak mengampuni dosa syirik. Di surat Az-Zumar Allah menyatakan Allah mengampuni seluruh dosa. Nah, dua ayat ini sekilas kelihatannya bertentangan. Namun dijama' oleh para ulama, dikompromikan oleh para ulama. Surat An-Nisa ayat di surat An-Nisa ini maksudnya adalah liman lam yatub qabla mautih, yakni
bagi orang yang mati dalam kondisi belum bertaubat dari dosa syiriknya, maka dosa syiriknya itu tidak akan diampuni. Adapun di surat Az-Zumar di mana Allah menyatakan Allah mengampuni seluruh dosa, ini adalah liman yatub qabla mautih, bagi orang yang taubat sebelum kematiannya. Maka ada pelajaran berharga dari dikompromikannya dua ayat ini, betapa besarnya kedudukan taubat nasuha. Dan taubat itu para jamaah yang dirahmati Allah dilakukan seorang hamba sebelum kematiannya. Bahkan setiap hari Nabi SAW mengajari kita untuk taubat. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, taubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku taubat setiap harinya 100 kali. Di satu riwayat 70 kali. Dan para ulama menegaskan ketika ada hitungan-hitungan seperti itu 70 atau 100, ini hitungan yang sangat banyak. Nah, di sini menggambarkan bahwa betapa seriusnya Nabi di dalam bertaubat kepada Allah. Seharinya sampai berulang puluhan kali, sampai 100 kali. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, barang siapa yang meninggal dengan membawa dosa syirik besar, maka dia pasti akan masuk neraka. Dosa syirik besarnya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalama fid dunya wal akhirah. Semoga Allah jauhkan kita dari dosa syirik. Baik, para jamaah, apakah syirik pada ayat ini hanya untuk syirik besar saja, ataukah juga masuk di dalamnya syirik kecil? Nah, di sini ada perbincangan di kalangan para ulama. Barakallahu fiikum. Kalau syirik besar jelas, ya, orang mati membawa dosa syirik besar tanpa sempat ditaubatinya, maka jelas ayat tadi berlaku. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Bagaimana kalau yang dibawa mati dan belum sempat ditaubati itu dosa syirik kecil, seperti riya, sum'ah, atau yang sejenis dengan itu? Bagaimana status orang ini ketika membawa dosa syirik kecil? Apakah juga sama sebagaimana syirik besar tidak diampuni? Ataukah dia digolongkan kepada dosa-dosa di bawah syirik besar yang ada kemungkinan untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala? Sebagian ulama berpandangan, para jamaah, syirik pada ayat ini di surat An-Nisa ini berlaku umum. Berlaku umum. Karena datang dalam bentuk fi'il mudhari yang diawali dengan an. Dan ini bisa ditakwil menjadi syirkan. Sehingga ketika ditakwil seperti itu, maka yufidul umum, memiliki faidah bersifat umum. Jadi syirik apapun, mau syirik besar, mau syirik kecil, selama kategorinya masuk dalam kategori syirik, berarti berlaku ayat ini untuk dirinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, para ulama yang berpandangan seperti itu, bahwa dosa syirik kecil juga tidak akan diampuni oleh Allah ketika dibawa mati dan tidak sempat ditobati, mereka tetap berpandangan bahwasannya hukumnya nanti di akhirat, walaupun dia tidak diampuni, ya, tidak akan mengekalkan pelakunya di neraka. Beda dengan syirik besar. Kalau syirik besar dibawa mati tidak sempat ditaubati, maka akan menjadikan pelakunya disiksa di dalam api neraka kekal abadi untuk selama-lamanya. Barakallahu fikum. Kedua-duanya mengerikan, para jamaah. Mau syirik kecil, mau syirik besar, ya, ketika dibawa mati kedua-duanya mengerikan.
Walaupun ada penjelasan syirik kecil tidak akan disiksa kekal abadi. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Faidah berikutnya dari ayat yang mulia ini, barang siapa meninggal di atas akidah tauhid, namun dia membawa dosa-dosa besar selain daripada syirik, maka para jamaah yang dirahmati Allah, dosa-dosanya itu, dosa-dosa besarnya itu, ingat ya catatannya, ini bagi yang tidak bertaubat sebelum kematian. Dosa besarnya di bawah mati, maka status dia di akhirat terhadap dosa-dosanya itu tahta masyiatillah. Dosa-dosa besarnya yang di bawah mati itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuni dosa-dosa besarnya itu. Namun jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah pun bisa mengazabnya akibat dari dosa-dosa besarnya itu. Azab yang tidak akan mengekalkan dirinya di dalam siksa api neraka. Thayyib. Berarti dosa besar hukumnya di akhirat itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Namun tetap ini kondisinya sangat mengkhawatirkan. Thayyib. Dan inilah yang diyakini oleh ahli sunnah. Ahli sunnati wal jamaah, mereka meyakini tentang para pelaku maksiat, pelaku dosa besar di dunia, ketika mereka masih di atas iman dan Islam, maka mereka disebut mukmin naqisul iman. Mereka itu mukmin yang sedang kurang dan tipis imannya. Beda dengan khawarij. Orang-orang khawarij meyakini pelaku dosa besar di dunia kafir, murtad dari Islam. Taib. Nanti di akhirat ahli sunnah dengan orang khawarij juga berbeda. Orang khawarij menyatakan pelaku dosa besar di akhirat itu kekal dalam siksa api neraka selama-lamanya. Ahli sunnah tidak menyatakan seperti itu. Ahli sunnah menyatakan mereka di bawah kehendak Allah. Ketika Allah menilai iman dan Islamnya masih sah, walaupun dalam kadar batas minimal kesahan iman dan Islam, dosa-dosa besarnya itu di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendakinya untuk diampuni, diampuni, dan dia selamat dari azab api neraka. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah akan mengazabnya sekadar dengan dosa-dosa besarnya. Untuk kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, karena dia masih punya iman, masih punya Islam yang sah menurut penilaian Allah, maka dia akan diangkat dari api neraka untuk masuk ke dalam surga. Artinya apa? Inilah yang dikatakan bahwa setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Artinya orang yang iman dan Islamnya sah menurut penilaian Allah, bukan menurut penilaian manusia. Dan Allah Maha tahu ya tentang hakikat daripada akidah kita. Apakah sah di sisi Allah ataukah tidak? Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi para pelaku dosa besar yang mati membawa dosa-dosa besar, belum sempat ditaubati, dan dia masih punya iman dan Islam yang sah menurut penilaian Allah, maka status dosa-dosa besarnya itu di bawah kehendak Allah. Nah, ini diambil dari ayat tadi, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni apa yang di bawah dosa syirik. Jadi mengampuni dosa di bawah dosa syirik, selain daripada dosa syirik, bagi siapa saja yang dikehendakinya. Berarti ada yang dikehendaki diampuni, ada yang Allah kehendaki tidak diampuni. Begitu para jamaah. Kemudian ayat ini juga merupakan bantahan terhadap kelompok khawarij
yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kitab ini yang sering difitnah para jamaah. Kitab ini ya otomatis penulisnya ini yang sering difitnah. Jadi kalau ada orang belajar kitab tauhid itu sering diwanti-wanti, hati-hati kamu nanti jadi tukang kafir mengkafirkan. Nah ini fitnah, tidak seperti itu. Ya kalau orang belajar dengan baik kitab ini, dia bisa membedakan mana akidah khawarij, mana akidah ahli sunnah wal jamaah. Namun demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah, ya fitnah itu akan selalu ada. Antum jadi orang jahat difitnah, jadi orang baik juga difitnah. Kalau pepatah Arab mengatakan kalamun nas la yantahi, ucapan orang tuh nggak ada habis-habisnya, begitu ya. Antum nikah dengan satu istri, di komen tidak ikhwan? Ada nggak orang komen? Pasti ada. Kamu ini tidak gentleman. Coba nikah tuh 2, begitu. Kan begitu ya. Antum berisi 2, di komen lagi nggak? Di komen. Begitu manusia, gitu ya. Antum jadi orang baik, dikomentari sama orang, jadi orang jahat juga pasti dikomentari. Nggak ada habisnya. Artinya kalau mengikuti komentar manusia, nggak akan ada ujungnya. Maka jangan hiraukan komentar manusia selama kita berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang punya surga neraka itu kan Allah, bukan manusia. Maka ikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha tahu apa yang maslahat untuk kita. Ketika orang berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW yang sahih, dia pahami, dia praktekkan dengan sebenar-benarnya pemahaman dan praktek. Maka para jamaah yang dirahmati Allah sudah istiqomah di atas itu. Apapun komentar manusia. Karena manusia nggak ada habisnya. Komentar manusia tidak akan ada habisnya. Jadi apapun kita, seperti apapun kita, komentar manusia tidak pernah selesai, gitu ya. Ustadz suka dikomentari nggak ikhwan? Itu paling, ya. Yang paling dikomen itu Ustadz pecinya nyengsol, begitu. Dengdek sebelah dikomentari, begitu. Kita jadi orang biasa saja dikomentari sama orang. Nah itu. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini kitab ini sering difitnah. Katanya ujung-ujungnya nanti kalau belajar kitab ini antum jadi tukang mengkafirkan orang. Padahal tidak seperti itu. Betapa jelas ya beliau menyampaikan tentang akidah yang lurus ini. Maka ya jangan komentar sebelum belajar. Belajar dulu. Tamatkan belajarnya. Jangan sepotong-sepotong. Karena kalau sepotong-sepotong nanti ya begitu. Jadinya salah kaprah, salah paham. Kalau pahamnya sudah salah, prakteknya juga biasanya salah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Di sini disampaikan bahwa dari ayat ini jelas sekali perbedaan antara akidah khawarij dengan akidah ahli sunnah wal jamaah terkait dengan para pelaku dosa besar. Dan ini juga sekaligus bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah yang meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Mereka sepakat dengan Khawarij di Mu'tazilah ini. Ya. Kalau untuk hukum di dunia, ya, hukum di dunia, ya mereka seperti orang bimbang. Artinya disebut kafir tidak, disebut mukmin tidak. Manzilah baina manzilatain. Begitu. Ini katanya orang Mu'tazilah. Katanya orang Mu'tazilah pelaku dosa besar di dunia manzilah baina manzilatain. Dia berada di satu kedudukan di antara 2 kedudukan. Jadi dia tidak bisa memastikan apakah dia mukmin ataukah dia kafir. Pokoknya dia di antara 2 manzilah ini. Nah, kalau ahli sunnah tidak. Selama dia mukmin muslim namun ternyata terkalahkan oleh hawa nafsunya sehingga terperosok ke dalam dosa besar, maka kita katakan dia muslim mukmin naqisul iman. Dia seorang muslim, seorang mukmin tapi sedang kurang imannya. Kenapa? Karena melakukan dosa besar. Dan dosa besarnya ini tidak menjadikan dia murtad dari Islam, tidak menjadikan dia kafir.
Nah itu para jamaah. Nah ini akidah ahli sunnah. Ketika dia mati membawa dosa besar ini, maka statusnya di akhirat tentang dosa besarnya di bawah kehendak Allah. Bisa diampuni, bisa juga diazab, tapi tidak akan kekal di dalam api neraka. Nah kalau Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah para jamaah, dia menghukumi pelaku dosa besar di dunia manzilah baina manzilatain. Ada di antara dua kedudukan. Dia nggak bisa memastikan disebut mukmin bukan mukmin, kata dia. Disebut kafir bukan kafir. Pokoknya manzilah baina manzilatain. Dia ada di satu posisi, tidak mukmin, tidak kafir. Terus apa? Kalau tidak mukmin, tidak kafir. Taib para jamaah. Nah, sedangkan di akhirat dia berserikat dengan khawarij tentang hukum pelaku dosa besar. Bahwasanya kata mereka pelaku dosa besar di akhirat itu kekal di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Dari sini, dari ayat ini juga kita bisa memahami tentang penetapan sifat masyiah. Allah itu punya sifat berkehendak. Ini diambil dari kata dzalika wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Salah satu di antara sifat Allah yang maha sempurna, Allah itu memiliki sifat berkehendak, masyiah atau iradah. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari ayat yang mulia ini kita juga bisa memahami tentang salah satu di antara keburukan dari dosa syirik. Apa itu? Faqad iftara itsman azima. Orang yang melakukan dosa syirik, sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman terbesar. Kenapa dikatakan kezaliman terbesar? Karena terkait dengan haknya Allah. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Allahul Azim. Allah itu maha agung. Maka ketika kita bermasalah dengan Allah, kita sedang bermasalah dengan zat yang maha agung. Dan beda Pak, kita dalam kehidupan sehari-hari saja, kalau masalah dengan orang biasa, itu ya biasa saja. Tapi kalau kita bermasalah dengan orang yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, nah ini jadi besar urusan. Begitu kan? Bagaimana kalau kita berurusan dengan Allah, dengan haknya Allah yang kita zalimi? Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka pantas kesyirikan dikatakan isman aziman. Dia adalah dosa yang paling besar karena terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh makhluk yang ada di dunia ini mereka punya hak atas diri kita. Haknya mereka maksudnya adalah kewajiban kita terhadap mereka. Maka dari sekian banyak hak yang ada ya dihadapkan kepada diri kita, hanyalah hak Allah yang paling agung, hak Allah yang paling besar yang tidak boleh kita mengabaikannya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, hak Allah adalah untuk diibadahi ya dengan sebenar-benarnya peribadatan. Tidak disekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan-sesembahan yang lainnya, baik secara zahir ataupun secara batin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya ayat kedua yang disampaikan oleh muallif di dalam bab ini, yakni surat Ibrahim ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yang dimaksud adalah negeri Mekah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah,
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan perihal Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keamanan dan ketentraman kota Mekah. Sebab para jamaah yang dirahmati Allah, rasa takut dan juga kekacauan ini bisa menghalangi umat manusia di dalam menunaikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Makanya nikmat aman, nikmat yang agung. Tidak ada agama yang paling menjaga nikmat keamanan kecuali agama Islam. Begitu ya. Antum bisa duduk bersimpuh di masjid dengan tenang seperti ini. Salah satu sababnya, wasilahnya apa? Nikmat apa, ikhwan? Nikmat keamanan. Aman, begitu ya. Walaupun mungkin di antara kita ada yang kantongnya tidak aman. Begitu ya. Tapi Masya Allah, kantong tidak aman, ketika hati kita aman, aman semuanya. Begitu kan? Loh, kekayaan itu di mana, ikhwan? Kaya hati kan begitu. Qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Memang saya tidak punya uang banyak, tidak punya harta berlimpah, tapi saya punya iman, alhamdulillah. Saya masih berislam, saya masih mudah beribadah kepada Allah. Istri punya, anak ada, tempat tinggal ada. Masya Allah, dia memandang rezeki itu dengan pandangan yang luas sehingga qanaah diri. Loh, ini kekayaan yang sesungguhnya. Daripada orang yang hartanya berlimpah tapi rakusnya kepada dunia, tidak ada henti-hentinya. Selalu merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang. Nah, itu kan hakikat orang miskin seperti itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini ketenangan batin, keamanan hati ini yang paling mendasar. Ditambah lagi kalau kemudian zahir kita aman, fisik kita sehat afiat, tidak ada kekurangan apapun, tidak ada penyakit, tidak ada wabah, tidak ada cacat. Para jamaah yang dirahmati Allah, Masya Allah, tambah lagi keamanan kita. Ditambah lagi kalau keluarga kita aman-aman saja, lingkungan sekitar kita aman. Masya Allah, para jamaah, ketika nikmat aman ini didapatkan, orang bisa ibadah dengan khusyuk kepada Allah. Orang bisa ibadah dengan tenang. Coba kalau kondisi kita tidak aman. Kesehatan misalkan, kesehatan kita tidak sedang aman. Tidak usah berat-berat penyakitnya. Kita dikasih pilek saja para jamaah. Ketika dikasih pilek, meler terus atau di sini apa namanya? Ya pilek, tersumbat hidung. Kira-kira sholat nyaman gak, ikhwan? Nyaman mana? Sholat sedang sehat dengan sholat sedang pilek. Sedang sehat kan begitu. Kalau sedang pilek itu imam kepanjangan bacaannya, pasti gerutu di hatinya. Panjang-panjang, sholat maghrib kok panjang-panjang begitu. Gara-gara apa? Gara-gara ini. Begitu. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dengan penyakit orang bisa tidak nyaman beribadah kepada Allah. Rumah tangga ketika bermasalah, coba lihat. Rumah tangga ketika bermasalah. Bedakan ya, ketika rumah tangga antum harmonis dengan sedang bermasalah. Kira-kira dipakai sholat nyaman mana? Nyaman mana, ikhwan? Nyaman ketika rumah tangga kita harmonis kan begitu, nggak ada masalah. Tapi coba kalau sedang ada masalah, itu sajadah, di sajadah ada gambar istrinya sedang ngomel-ngomel, gitu. Masya Allah, nasib segininya, begitu ya. Punya istri, gitu, suka ngomel-ngomel. Ayo aja itu yang diingat. Ya, kadang tatapan matanya kosong. Sedang kerja tidak profesional. Gara-gara apa? Tidak aman di rumah tangganya. Terjadi musibah sekitar kita para jamaah. Banjirkah? Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jauhkan kita dari segala musibah. Banjir, kebakaran, gempa bumi, ya, puting beliung. Masya Allah, menjadikan suasana lingkungan kita tidak aman. Begitu kan? Tidak aman. Kalau ketika tidak aman, maka ibadah juga jadi tidak aman. Tidak merasakan kesempurnaan ibadah. Maka ini yang pertama kali diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena ternyata keamanan lingkungan ini sangat berpengaruh besar kepada kenyamanan kualitas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lihat di sini, Nabiullah Ibrahim meminta negeri Mekah diamankan. Di Jawa enggak doa Nabi Ibrahim ini? Di Jawa. Sampai saat ini negeri paling aman adalah negeri Mekah. Ya. Bahkan sampai akhirat nanti, sampai hari akhir nanti, sampai sebelum datangnya kiamat. Ya. Negeri Mekah selalu menjadi negeri yang paling aman. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah supaya dijauhkan dirinya dan juga anak keturunannya dari peribadatan kepada berhala. Di sini poin bab kita. Dan disinilah menunjukkan betapa Nabi Ibrahim itu mengkhawatirkan, memiliki rasa takut untuk dirinya juga anak keturunannya dari melakukan kesyirikan, peribadatan kepada berhala. Doa ini tidak akan muncul kalau kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam merasa aman dari kesyirikan. Bukti beliau merasa takut dari kesyirikan ketika beliau meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya dirinya bahkan anak keturunannya dijauhkan dari peribadatan kepada berhala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di masa saat ini mungkin ada orang berpandangan, tidak mungkin anak-anak saya ibadah ke berhala. Begitu kan? Disangkanya berhala itu sesuatu yang berwujud saja, gitu ya. Patung, topekong, begitu ya. Terbuat dari batu kah, dari kayu kah. Disangkanya berhala itu saja. Padahal berhala itu semua sesembahan selain Allah. Ada enggak orang yang menjadikan dunia sebagai berhala? Ada. Manittakhadha ilahahu hawahu. Hawa nafsunya dijadikan sebagai berhala yang disembah. Ada. Ada orang yang menghambakan dirinya kepada dinar, kepada dirham. Ada orang yang menghambakan dirinya kepada khamisah. Khamisah itu penampilan. Oh, kalau urusan penampilan itu segala-galanya bagi dia. Gengsi saya kalau tidak pakai baju yang bagus. Gengsi saya kalau tidak punya rumah yang bagus. Gengsi saya kalau tidak punya kendaraan yang mewah, begitu ya. Bahasa dia apa kata dunia. Begitu kan? Kalau kita apa kata akhirat? Jangan apa kata dunia, apa kata akhirat? Dunia ini besok lusa kita tinggalkan, para jamaah. Yang ada di hadapan kita adalah akhirat. Itulah hayawan yang sesungguhnya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya. Zaman sekarang mati itu tidak tua, tidak muda, gitu ya. Sudah terlalu sering kita mendengar berita kematian, ya. Anak muda mati, ya. Bapak-bapak masih muda mati. Ada orang sudah sepuh, sudah rempong nggak mati-mati padanya. Artinya apa? Tidak ada yang tahu tentang kematian. Kematian bukan masalah. Yang jadi masalah itu ketika kita mati kita sedang apa? Ketika kita mati bekal kita apa? Cukup tidak untuk kita bisa selamat dari api neraka dan bisa masuk ke dalam surga? Bisa enggak kita mempertanggungjawabkan tentang segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada diri kita? Kita bisa mempertanggungjawabkan tentang harta, tentang keluarga, istri, anak-anak, dan segala tanggung jawab kita di alam dunia ini. Nah, ini yang jadi masalah, bukan matinya. Kalau matinya semua orang akan mati. Orang kafir saja yakin kok akan mati. Ya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dengan demikian di sini Nabiullah Ibrahim memberikan keteladanan kepada kita. Bagaimana beliau mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan anak keturunannya dari beribadah kepada berhala. Maksudnya apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya apapun. Bisa berupa hawa nafsu, bisa berupa harta, materi dunia. Ya. Ketika mereka menjadikan selain Allah itu sebagai sesembahannya. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan ini. Bagaimana statusnya? Ada pertanyaan ini?
Bagaimana statusnya orang yang seumur hidupnya tidak pernah sholat tapi mengakui dirinya beragama Islam? Lalu bagaimana dengan amal kebaikannya? Diterima apa tidak? Para jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali ya ayat-ayat Quran, juga hadis-hadis Nabi yang menjelaskan betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Terlepas dari perbincangan di kalangan para ulama, statusnya apa orang yang meninggalkan sholat itu? Sholat karena malas, tidak sholat karena malas. Kalau orang meninggalkan sholat karena dia yakin sholat itu tidak wajib, maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini tidak diragukan tentang kekufurannya. Orang seperti itu kafir. Walaupun dia sholat, kalau dia meyakini sholat ini nggak wajib, begitu ya. Ini jelas disepakati para ulama. Orang seperti ini kufur, ya, keluar dari dinul Islam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang ditanyakan di sini, orang yang seumur hidupnya tidak pernah sholat, ini juga disepakati. Tidak ada perbincangan di kalangan para ulama. Yang diperbincangkan di kalangan para ulama itu orang yang sholatnya belang beton, kadang sholat, kadang tidak sholat, ya, edan eling, begitu ya. Ketika edan nggak sholat, ketika eling dia sholat, dengan tetap meyakini bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Tapi kadang dikalahkan hawa nafsunya, kadang dia dikalahkan setan, kadang dia dikalahkan oleh fitnah dunia, sehingga dia tinggalkan. Habis gajian ke masjid, Pak, sholat dia, sedang bahagia, gitu ya. Tanggal-tanggal muda, nanti lewat pertengahan sudah mulai gigit jari, ya, sudah nggak ke masjid lagi, begitu. Atau sebaliknya, ada orang ketika susah mau ke masjid, tapi ketika dikasih senang jauh dari masjid. Dua-duanya sama. Ini orang yang sangat rawan celaka. Berarti dia tidak istiqomah. Nah, ini yang diperbincangkan para ulama. Bagaimana ketika orang meninggalkan sholat takasulan karena malas, dengan tetap meyakini bahwa sholat itu wajib hukumnya. Dan rata-rata orang, para jamaah, rata-rata kaum muslimin itu tahu wajibnya sholat 5 waktu. Coba kali-kali kalau ada di pinggir jalan waktu sholat, ada orang kok nggak sholat, kita pulang dari masjid kok dia masih nongkrong, ya, di tempat tongkrongannya. Coba tanya, gitu ya, ajak ngobrol, Pak, tahu nggak hukum sholat 5 waktu itu apa? Tentu pakai mukadimah, ya, kita bincang dengan dia dan kesankan kita tidak sedang menggurui dia, ya. Itu rata-rata Pak menjawab, oh tahu dong, itu kan kata Pak Ustadz, kewajiban yang paling sering disebutkan di Quran itu katanya sholat. Saya juga hafal kok ayatnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Taib, kenapa Pak enggak sholat? Nah itu dia, gitu. Deh, gitu. Ini kerjaan nih, tanggung nih sama teman-teman nih, rekan bisnis semua. Begitu kan? Terkalahkan hawa nafsunya. Tahu sebetulnya, artinya ilmunya sudah masuk bahwa sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Kalau ditinggalkan berdosa, dan itu dosa besar. Nah itu para jamaah. Nah ini yang diperbincangkan para ulama. Orang yang meyakini kewajiban sholat 5 waktu, tapi dia meninggalkannya takasulan, karena malas. Nah kalau kemudian orang itu meninggalkan sepanjang hidupnya nggak pernah sholat, kalaupun sholat itu sholat sunnah. Apa Pak kira-kira? Sholat sunnah yang sering dilakukan oleh orang yang nggak pernah sholat, tapi giliran sholat sunnah itu dia lakukan tuh. Apa itu? Idul Fitri. Itu pun karena malu sama tetangga, gitu. Gengsi, saya malu sama tetangga, masa nggak ke lapang, begitu ya. Kadang pakai sarungnya kebalik-balik karena nggak biasa. Setahun sekali, ya. Sholat sunnah yang kalaupun ditinggalkan, menurut pendapat sebagian ulama itu tidak berdosa, begitu. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini kalau orang seumur hidupnya tidak sholat, bagaimana mau dikatakan dia sebagai muslim?
Walaupun KTP-nya begitu jelas, huruf kapitalnya gede semua, agama Islam. Bahkan dia paham, katanya Islam itu singkatan, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Begitu kan? Gak sholat. Ini bagaimana kita membayangkan dia itu sebagai muslim yang Tuhannya Allah, yang Tuhannya Allah. Bagaimana kita bisa membayangkan orang ini Tuhannya Allah tapi tidak pernah sujud kepada Allah? Ibadah yang paling nampak itu apa para jamaah? Azharul ibadat. Ibadah yang paling nampak itu apa? Sujud. Coba lihat orang-orang di luar Islam, untuk membuktikan statusnya sebagai penyembah dari Tuhannya, dia sujud. Sujud, Pak. Ya kan? Sebagian orang Jepang untuk membuktikan saya ini penyembah matahari. Ketika matahari terbit, dia ruku. Ketika matahari terbit, dia sujud. Ketika matahari terbenam, ruku dan sujud. Begitu para jamaah. Dan itu yang terjadi ya pada orang-orang Sabah sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menyatakan status dirinya bahwa ini yang saya sujudi ini Tuhan saya hambanya. Mereka sujud. Orang Buddha ingin membuktikan status dirinya sebagai Buddhis, ya. Sebagai orang Buddha, dia sujud di depan patung Budanya. Sujud, Pak. Nah, sekarang Muslim, bagaimana dia menggambarkan bahwa dirinya Muslim, Tuhannya Allah, kalau kemudian dia nggak pernah sujud? Bagaimana kita membayangkan dia sebagai Muslim? Anda ini Tuhannya siapa? Kalau kemudian Allah tidak pernah disembah, Tuhannya siapa? Berat para jamaah. Orang seumur hidupnya nggak pernah sholat. Ini sepakat para ulama. Ya, dia kufur para jamaah. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Jelas sekali. Perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kufur. Pakai taukid itu Nabi menyatakannya. Faqad kafara. Sungguh dia telah kufur. Nabi tidak mengatakan dia kafir, tapi Nabi mengatakan sungguh dia telah kafir. Ada kata penegas di situ. Nah itu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, apalah artinya dunia kalau orang tuh nggak sholat? Kita yang punya keluarga masih belum sholat, para jamaah, ayo ajak. Tugas kita mengajak, tugas kita menyampaikan ilmu. Ya, kalau kita punya sepupu keponakan belum sholat, ayo ajak, ayo kita sholat. Ya, sebelum kita disolatkan. Gitu. Maksudnya sebelum mati. Kadang kan nggak nyambung, Pak. Ini orang nggak pernah sholat seumur hidupnya. Kok ketika mati disolatkan? Kan tidak nyambung para jamaah. Dia baru ke masjid, nunggu mati dulu, baru ke masjid. Maksudnya jenazahnya dibawa ke masjid. Ketika hidup tidak pernah nginjak masjid. Kata orang batang hidungnya nggak pernah kelihatan di masjid. Maka ajak. Wa ma alaina illal balag. Tugas kita menyampaikan. Hidayah taufik milik Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan salat tidak bisa disepelekan. Makanya Allah dan Rasulnya meletakkan salat itu setelah 2 kalimat syahadat. Setelah 2 kalimat syahadat. Maka man aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang menegakkan salat sungguh dia telah menegakkan agama ini. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah merobohkan bangunan agama. Maka kalau ditanya kebaikan dia bagaimana? Tidak bermanfaat. Kebaikan dia tidak bermanfaat. Ya. Oh kalau gitu zalim dong Allah.
dia itu loh orang dermawan, sekali infak 100 juta, tapi nggak sholat. Begitu ya. Itu kan yang mendanai itikaf, mendanai buka puasa, itu orang itu. Walaupun dia nggak puasa. Thayyib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nggak peduli kebaikannya apapun. Kebaikannya apapun. Kalau dia di pondasi-pondasi dasar Islam ini tidak masuk dalam kategori qabulnya Allah, maka dia tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima, para jamaah yang dirahmati Allah. Orang-orang kafir itu, para jamaah, pasti punya kebaikan. Di dunia ini ada kebaikan mereka. Jiwa sosialnya ada. Kadang mereka itu bakti sama orang tua luar biasa. Tapi di atas kekufuran, maka nggak manfaat. Kalaupun manfaat, Allah hanya memberikan balasannya di dunia saja. Mungkin dia diangkat derajatnya, dihormati sama orang, dimudahkan urusan dunianya. Sebatas itu saja. Di akhirat, nol besar. Terus apa artinya kebaikan dunia kalau kemudian di akhirat kita belangsak, kita sengsara? Nah itu para jamaah. Ibarat begini Pak. Kalau nanti kan kita dibagi rapot ya di akhirat ya. Dibagi catatan amal. Itu kan ada amal-amal wajib, ada amal-amal sunnah, kan begitu. Kayak kita dibagi rapot, anggap kita dibagi rapot di dunia. Ada pelajaran inti, ada pelajaran tambahan. Paham maksudnya? Thayyib. Kita misalkan pencak silat nilainya 100. Pramuka nilainya 100. Pendidikan jasmani nilainya 100. Kemudian pelajaran-pelajaran lain, ya muatan lokal yang bukan pelajaran inti semuanya bagus. Ternyata pas pelajaran-pelajaran inti merah semua. Naik kelas enggak? Naik kelas enggak, Pak? Mohon maaf, Anda tidak diterima. Kenapa? Karena pelajaran inti Anda tidak lulus, merah semua ini. Mohon maaf ya. Walaupun yang lain bagus, ya. Kamu ahli olahraga, kamu ahli pencak silat, kamu ahli pramuka. Mohon maaf, pelajaran inti Anda tidak lulus. Mohon maaf, tinggal di kelas, tidak naik kelas. Kan begitu ya? Bisa terjadi nggak Pak di akhirat? Bisa. Orang dengan kedermawanannya luar biasa. Jiwa sosialnya, Masya Allah. Tapi untuk pelajaran-pelajaran inti, nilai-nilai inti, dia tidak lulus. Maka tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima para jamaah yang dirahmati Allah. Nah kalau di dunia mungkin, bagaimana dengan di akhirat? Nah itu. Allahu a'lam bis-shawab. Semoga Allah menjadikan kita ahli shalah. Nabi Ibrahim ada doanya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini doa ini harus selalu dibaca. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai Rabbku, jadikanlah aku pendiri salat, penegak salat, bukan sekedar pelaksana salat, tapi pendiri, penegak salat. Karena perintahnya dirikanlah, bukan laksanakanlah. Wa min dzurriyyati, dan jadikanlah anak keturunanku juga orang-orang yang mendirikan ibadah salat. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.